diambil istimbat bahwa orang haid itu badannya suci, tidak najis, sehingga nggak masalah. Nah, dan orang haid dekat-dekat dengan orang sholat nggak masalah. Bab latakdi, bab rangkaian latakdi, tidak mengkodok al haidu, siapa orang yang haid tidak mengkodok as-sholata pada sholat. Qala berkata Jabirun, siapa Jabir ibnu Abdillah wa Abu Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, tada'u meninggalkan siapa haid as-sholata pada sholat. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail qala Musa hadatsana Hamam qala Hamam hadatsana Qutaibah qala Qatadah hadatsatni Mu'adatu anna mar'atan, maksudnya perempuan itu qala berkata siapa imro'ah berkata li Aisyata kepada Siti Aisyah, ada seorang perempuan berkata Siti Aisyah, ata jazia adakah mengkodok ikhdana, siapa salah satu kita sholataha pada sholatnya idza tahurat apabila sudah suci, siapa ikhdana. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, akharuriyatun adakah itu sebangsa kharura, akharuriyatun adakah itu sebangsa kharura anti bermula kamu, akharuriyatun adakah itu sebangsa kharura anti bermula kamu. Kuna ada siapa kita, nahidul khaid siapa kita, mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'muru maka tidak perintah siapa Nabi pada kita dengan qodok salat, dengan qodok salat. Au qalat atau berkata siapa Aisyah, fala naf'alu maka tidak melakukan siapa kita pada qodok salat, Jadi ini dalilnya bahwa orang yang haid itu kalau sudah suci tidak wajib mengqodok salat, enggak wajib mengqodok salat. Jadi ada seorang perempuan tanya pada Siti Aisyah, apakah salah satu kita ini kalau haid terus suci, apakah harusnya berdikodok? Apa berdikodok? Saya tengah, langsung dia katakan, akharuriyatun anti. Tidak, saya tanya, kamu ini apa termasuk golongan kharuriyah? Gimana golongan kharuriyah ini? Golongan kharuriyah termasuk golongan dari Khawarij yang mengatakan bahwa orang haid itu kalau sudah suci dikodok sholatnya. Jadi ada golongan dari Khawarij yang mengatakan perempuan itu kalau haid terus suci maka wajib mengkodok sholatnya. Maka saya kamu apa termasuk golongan kharuriyah yang mengatakan begitu? Kami ini ya, kami para perempuan, istri-istri Nabi ini para perempuan bersama Nabi, ketika kami haid terus suci, beliau tidak nyuruh mengkodok sholat, dan kami juga nggak melakukan karena Nabi juga nggak menyuruh. Dari itu kami nggak ada aturannya. Sebab gini, yang namanya sholat itu kalau dikodok ya masakot, karat ya bulan. Nah, itu kan di bulan kan men. Ini yang masih normal, masih muda-muda kan, masih belum menopause. Nah kalau sholat kalau puasa kenapa dikodok? Karena puasa itu setahun sekali. Kan kalau sholat apa dikodok? Waduh, gampang parah kasihan lah. Agama itu adil yusr, agama itu gampang-gampang, nggak menyusahkan orang. Nah, makanya orang haid itu yang nggak sholat, yang nggak wajib dikodok. Nah, cuman ada sebagian ulama salaf itu begini. Nah, ini kalau mengatakan orang haid itu walaupun nggak wajib sholat, cuman dianjurkan kata batu salaf itu ketika waktu sholat datang dia itu wudu terus zikir, Alasannya apa? Supaya nanti ketika dia itu suci, dia tuh nggak malas. Sebab kalau jam 15 hari, nggak sok tidur aja, terus suci, tapi malas. Ya kan, arkenaan. Maka untuk menghilangkan kemalasan itu, sebagai ulama salaf mengatakan itu. Yalah kalau dia memang supaya nanti suci nggak malas, udahlah kamu wudu ganti wudunya karena statusnya bukan wudu untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan hadas. Hadasnya nggak hilangkan, kemudian dia zikir wirid. Supaya apa nanti kalau suci dia tidak malas. Itu jalan keluarnya. Babu nawi bab rangkaian tidur ma'al kaidi bersama orang yang perempuan yang haid waya kali bermula haid itu fisiabia tetap di dalam pakaiannya haid. Ini bab menerangkan orang tidur bersama istrinya yang haid satu sarung satu selimut. Qala berkata si Bukhari hadatsana Sa'd ibnu Habsin qala Sa'ad hadatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Zainab binti Abi Salamah
Hadasat menceritai hadis siapa? Jadi Zainab itu binti Abi Salamah. Hadasat menceritai hadis siapa Zainab pada Abi Salamah. Anak Umar Salamah itu kelat Umar Salamah. Khitu khat siapa saya? Wa ana kali bermula saya itu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qamilati dalam kemul. Satu kemul atau satu selimut kan. Fansalal tu maka keluar dengan menyamar, keluar dengan pelan-pelan supaya enggak tahu Nabi kan. Fansalatu maka keluar dengan menyamar siapa saya. Fakharastu maka keluar siapa seminha dari qamilah. Fakhadtu maka mengambil siapa saya thiyaba khidoti pada pakaian yang dipakai waktu kan saya, pakaian spesialis head. Siapa khidoti pada pakaian waktu head saya, pakaian yang dipakai waktu head saya. Falabistu maka memakai siapa saya pada siapa khidoti. Maka berkata kepada saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anufisti adakah head siapa kamu? Ini kemarin saya katakan kan ada lafadznya itu mabni majhul, maknanya mabni maklum. Itu ada kan jumlahnya 66. Multu berkata siapa saya? Naam ya. Fada'a maka memanggil siapa Nabi ini pada saya. Fa'adkhala maka memasukkan siapa Nabi ini pada saya ma'a bersama Nabi fil qamilah di dalam satu selimut satu kemul. Faqalat berkata siapa? Qalat wa hadasatni. Qalat berkata siapa Zainab wa hadasat dan mencintai siapa Ummu Salamah ini pada saya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Nabi yuqabbil itu mencium siapa Nabi pada Ummu Salamah. Wa khairun Nabi itu shaimun orang yang puasa. Maka untuk ada siapa seertas itu mandi siapa anaya saya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min inain dari wadah wahidin min inain dari wadah tempat air wahidin yang satu. Mandi minal janabati karena jinabat. Jadi mandi minal janabati karena jinabat. Jadi hadis ini dasarnya bahwa orang haid itu statusnya dia badannya suci, keringatnya juga suci, walaupun dia nggak boleh sholat, sehingga boleh satu sarung satu selimut berdua. Jadi kalau kita tidur dengan istri suruh berdua, sedang main itu hadis ini kedua kepala masih sedikit. Wah, aja ngamalkan hadis ini. Nah itu walaupun nggak masalah dapat pak, karena niat tiba. Jadi barang mubah itu kalau dia tiba bagus kan jadi pahala kan. Karena innamal amalu binniyat. Nah ini berjamalkan. Jangan mentang-mentang terus adu geger. Nah jangan lah. Adu punggung. Nah, ini seperti agama. Takut khilaf ini. Apa? Khilaf apa silap? Silap mata. Nah kemudian kalimat fa'akhadtu siyabi khidoti ini diambil kesimpulan dianjurkan perempuan itu punya pakaian spesialis untuk waktu haid. Nah jadi ini waktu haid. Jadi inilah pentingnya kita nih ini digunakan waktu med, ini untuk waktu nyadap, ini untuk sholat, itu mana ya gitu kan? Coba kalau untuk sholat itu, untuk nyadap itu, untuk WC itu kan repot, ya kan? Nah, jadi betapa hebatnya agama ini kan. Apalagi sekarang perempuan kan pakainya 2 lemari, ya baru jam, pusing gitu ya Pak. Banyak liar kan, nudungnya apa macam-macam. Kalau itu laki-laki sekok ini lah, 25.000 lah 2 tahun kan. Kadang warnanya sampai kayak kulit kambing. Gak ganti-ganti kan, laki-laki ini kan perempuan kan nudungnya berapa ini? Jadi dianjurkan punya pakaian spesialnya itu men, itu sholat kan, dan itu diperintahkan. Kalau lagi men pakai merah. Pakai merah itu ada berarti. Jadi yang laki-laki nggak nanya, ya nggak paham. Kalau nggak men baju dinas. Dinas. Nantang. Allah, masya Allah. Baju haram. Kan ini dicuplik sedikit bahwa sampai mas luar biasa. Sama cerita, nggak malu-malu. Nabi itu puasa-puasa saya dicium. Kan nggak masalah, yang penting nggak menimbulkan syahwat dan nggak keluarkan itunya. Dan dia beritahu saya ini mandi dengan Nabi min inain wahid. Kayak kemarin keterangan. Babuman aihada babuman, babnya orang itakhoda yang membuat siamaman, membuat siabal khaidi pada pakaian waktu haid. Nah, siwa siap itu selain pakaian waktu suci. Nah ini. Qala berkata Sa'id Bukhari, hadatsana Mu'ad bin Fadlah qala Mu'ad hadatsana Hisam an Yahya an Abi Salamah an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat Ummi Salamah bainama ana di dalam antara bermula saya
makna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu motojiun itu tidur fi khomilatin, tadi kan di dalam selimut. Khitu maka khet siapa saya, fangsal tu maka keluar dengan menyamar, enggak menampak siapa saya, keluar menyamar. Fakhotu maka mengambil siapa khidoti pada pakaian waktu khet saya, untuk khet. Fakola maka berkata siapa Nabi, anufisti adakah nih khet siapa kamu, fakultu na'am. Fada'a maka memanggil siapa Nabi di mana saya, fatojak tu maka tidur sama Musa fil khomila. Kayak tadi. Nah ini berlawanan. Kemarin terangkan. Siti Aisyah itu kan berkata begini, kemarin kan, maka nali ikdana ila sobun wahidun. Nah, takhidu fihi. Kami itu tidak punya pakaian, hanya satu tuh lah pakaian khet yaitu pakaian sholat yaitu. Sehingga kemarin kan dompet langsung dicuci. Sementara bahasa ini di hadis ini ada pakaian spesialis men, kan? Berarti kan pakaiannya kan lebih dari satu. Ini maknanya yang diceritakan Siti Aisyah itu zaman masih awal Islam, masih krisis, artinya masih keadaan masih susah, ekonomi masih susah. Nah begitu ekonomi berkembang maka pakaiannya lebih dari satu. Sehingga kalau pakaian sudah lebih satu, nah, ada pakaian spesialis untuk men. Itu maknanya kan ada pakaian spesialis untuk tidur yang biasa yang nggak men, ada untuk sholat dan sebagainya. Itu maknanya kan. Kalau zaman Siti Aisyah karena satu itu lalu untuk tidur ya itu, untuk sholat ya itu. Sehingga kalau men kan repot nih, karenanya satu itu. Sehingga kalau darahnya nampak itu langsung dicuci kan. Bab usutil kaid bab menerangkan hadirnya orang yang khed, hadir al-idaini pada 2 hari raya, wada'watal muslimina dan undangannya beberapa orang Islam, wayatazilna dan menjauhi siapa, khaid jenisnya. Ini ada yang menunjukkan al-khuyat beberapa orang yang khed, ada yang tetap menunjukkan al-khaid karena itu isim jenis menyangkut banyak, menjauhi al-mushola pada tempat sholat. Qala berkata si Bukhari hadatsana Muhammad wa bin Muhammad ibnu Salam qala Muhammad akhbarana Abdul Wahab an Ayyuba an Khamsata qala Khamsah kuna ada siapa kita namna utu melarang siapa kita awati kona pada beberapa pemudi kita larang ayakrujna pada hendaknya keluar siapa awati kona fil idaini dalam 2 hari raya dilarang. Faqadimat maka datang imro'atun siapa orang perempuan, fanazalat maka singgah siapa imro'ah, singgah qasra Bani Khalafin pada rumah panggungnya Bani Khalaf, singgah leren ya, pada rumah panggungnya Bani Khalaf. Fakadasat maka cerita siapa imro'ah, cerita an ukhtiha dari perkara saudarinya imro'ah. Isi ceritanya wakana dan ada zauju ukhtiha siapa suami saudaranya imro'ah itu goza perang siapa zauju dia ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asorota dengan 12 gozwatan apanya perangnya. Wakana dan ada ukhti siapa saudari saya itu ma'ahu bersama Zaud visitin di dalam 6 kali perang, visitin dalam 6 kali perang. Qalat berkata siapa ukhti? Una ada siapa kita nudawi itu mengobati siapa kita, mengobati al-kalma pada beberapa orang yang luka. Wanakumu dan meramut siapa kita, meramut alal mardo atas beberapa orang sakit. Jadi kalma itu jamaknya lafadz kalimun, mardo maridun. Jadi isim sifat yang ikut wazan fa'ilun itu kalau dijamakkan menjadi fa'lah. Fa'la liwasfin kakotilin wa jamin wa halikin wa mayitin bihi qomi. Undang ini kan. Biar ngapal nih soro ya Pak Rizak. Ngomong ngapal lho. Jamak taksir kan masuk berat ngapalkannya kan. Karena adumane paling akeh kan jamak di alfil kan paling banyak. Nah pas ini fa'la liwasfin kakotilin wa jamin wa halikin wa mayitin bihi qomi. Begini. Fasalat maka tanya ukhti siapa saudari saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya ala ikdana adakah itu atas salah satu kita baksun bermula dosa. Bahaya masalah kan.
Fasun bermula masalah maksudnya dosa. Idalam yakun apabila tidak ada itulah bagi ihdana jilbabun apa jilbab antakhruja hendaknya keluar siapa ihdana. Qala berkata siapa Nabi litulbis hendaknya memberi pakaian, litulbis hendaknya memakaikan, litulbis hendaknya memakaikan ha pada ihda sohibatua siapa teman perempuannya. Sohibatua siapa teman perempuannya ihda memakai min jilbabia dari jilbabnya ihda. Wal tashhad dan hendaknya hadir siapa ihda al khaira pada majlis kebaikan, al khaira pada majlis kebaikan, wa da'watal muslimina dan undangannya beberapa orang Islam. Falama qadimat maka ketika datang Ummu Atiyah atas siapa Ummu Atiyah, sa'altu maka bertanya siapa saya ha pada Ummu Atiyah. Begini asamiti adakah mendengar siapa engkau an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qalat kali berkata siapa Nabi Qalat berkata si Atiyah bi abi itu ditebus dengan bapak saya, bi abi itu ditebus dengan bapak saya bermula engkau ya Rasulullah. Bi abi itu ditebus dengan ayah saya bermula engkau. Naam iyo memang aku pernah dengar. Wakana dan ada siapa Ummi Atiyah itulah tadkuru tidak menyebut siapa Ummi Atiyah pada Nabi ila qalat kecuali berkata Ummi Atiyah bi abi samitu bi abi itu ditebus dengan ayah saya bermula engkau ya Rasulullah. Samitu mendengar siapa sih pada Nabi yaqulu kali berkata siapa Nabi yakhruju boleh keluar al awatiqu siapa berpemudi wadawatul khuduri dan beberapa gadis tingitan. Wadawatul khuduri dan beberapa gadis tingitan. Awil awatiku atau beberapa mudi dawatul khuduri. Nanti ada pakai wawu, ada yang tidak sakun narawi. Yang mempunyai beberapa tingitan. Wal khuyadu dan beberapa perempuan yang haid. Wal yashhadna dan hendaknya wal yashhadna dan hendaknya hadir siapa wal yashhadna hendaknya hadir siapa al awatik wal khuyat al khairoh pada majlis kebaikan wadak watal muslimin dan undangannya beberapa orang mukmin wadak watal mukminin wayak tazilu cuman dan menjauhi al khuyadu siapa beberapa ngeket al musola pada tempat sholat. Olah kapso sohiran mus orang mentuk kuli. Olah kapso kul fakultu maka berkata siapa al khuyadu adakah bermula beberapa orang khed itu yashhad al khairat bang kabarnya al khuyadu adakah bermula beberapa orang yang khed itu yashhadna al khairat itu kabarnya dibuang. Adakah bermula orang khed itu yashhadna al khairat. Faqalat maka berkata siapa Ummi Atiyah ya boleh dalilnya alaisa adakah tidak ada apa perkara itu tashhadu khadir siapa khuyat khadir atau khaid Arafatah khadir di tanah Arafah wakada dan Musdalifah kan Musdalifah kan wakada dan Mina wakada dan Mina. Ini judulnya ini seorang khaid menghadiri sholat Idul hari raya. Ini ada sebagian muhadis yang menafsir gini, waktu itu orang Islam kan jumlahnya baru sedikit. Maka untuk meramaikan hari raya orang khed diajak mengikuti sama-sama. Itu maknanya. Kalau sudah ramai kayak kita ini ngapain ajak-ajak mereka ini menerima masa ya dapat kita nanti pulang gak makan. Nah, jadi maknanya itu waktu itu jumlah orang masih sedikit. Nah, kemudian orang khed bisa menghadiri dakwatul muslimin. Nah ini diundang acara apa saja, pengajian kan datang aja. Cuman wayak tajina musola, kalau tempat sholat katakan masjid, dia jangan masuk di dalam, dia di luar masjid. Nah, dalam hadis ini diambil kesimpulan bahasa ini kan kunna nudawi al kalma. Ini termasuk dalilnya seorang perempuan menjadi dokter. Kunna nudawi, kami mengobati orang-orang yang luka dan merawat orang-orang yang sakit. Maka bidan-bidan dokter ini dalilnya kunna nudawi al kalma wa nakum alal mardo. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Makanya ketika
Kapso mendengar bahwa orang yang men itu bisa mendatangi majelis kebaikan, katakan pengajian, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk kumpul. Itu heran, al-khuyadu, mau seorang men itu bisa. Apa jawabnya Ummi Atiyah kan? Alaisa tasyadu Arafah. Coba orang men itu ketika dia wukuf di Arafah, nah, ketika di Musdalifah, ketika di Mina. Nah, saking untuk meyakinkan Ummi Atiyah, ya kan, kepada pertanyaannya beliau pakai bi'abi na'am. Jadi gini, Imam Nawawi dalam Syarah ini termasuk kalimat yang saya mencari lama baru ketemu ini di Syarah Ushul Muslim ini. Jadi bi'abi wa ummi itu bahasanya begini. Semoga engkau ya Rasulullah dijauhkan dari hal yang tidak berkenan. Itu maksudnya bi'abi wa ummi, banyak dikatakan itu banyak. Bi'abi wa ummi anta ya Rasulullah. Itu maknanya semoga engkau ya Rasulullah dijaga dari hal yang tidak berkenan. Itu bahasa bi'abi ummi. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan ada bahasa panjang tangan, mencuri. Itu apa bahasa apa? Karena kan dua tangan, ule-ule, bahasa. Kan ada itu kan. Jadi orang-orang men, walaupun ada pengajian ikut-ikut saja, gak masalah, boleh-boleh saja, gak masalah. Nah, ini dalilnya kan, gak ada larangan. Bab idakadot, bab rangkaian idakadot apabila khed siapa perempuan bisarin dalam sebulan salah sakiyadin dengan 3 beberapa khed. Wama dan barang yusodaku yang dibenarkan an-nisa'u siapa beberapa perempuan fil khaid di dalam perkara khed wal hamil dan hamil. Fima di dalam barang yang mungkin apa ma yusodako itu minal ma yumkinu minal khaidi nyatanya liqauli ta'ala karena firman ta'ala wala yakhillu dan tidak halal lahuna bagi nisa ayaktumna apa hendaknya menyimpan siapa nisa menyimpan merahasiakan ma pada barang khalaqa yang telah menciptakan pada ma Allah siapa Allah fi arhamihinna di dalam beberapa rahimnya nisa. Wayul karu dan disebutkan an aliyin dari Ali wasuraihin apa ini mero'atun ja'at. Nah, itu fa'ilah bifatnya watu karu. Ini mero'atun apabila datang siapa orang perempuan, ja'at datang siapa imro'ah. Karena itu kan sama dengan lau masuk kalimat fi'il. Nah, ini kan isim. Maka ini mero'atun ayin ja'at imro'atun. Ini mero'atun apabila datang siapa orang perempuan, ja'at ia datang siapa imro'ah. Datang begini, bibainatin dengan membawa saksi, bibainatin membawa saksi, min bitonati ahliya dari orang-orang tertentunya, orang-orang khusus, orang-orang istimewa, min bitonati ahliya dari orang-orang istimewa, orang khusus keluarganya imro'ah, orang-orang khusus keluarganya imro'ah, miman, di biton dibayani, miman nyatanya orang yurdo, gimana orang khusus itu gimana orang khusus itu miman nyatanya orang yurdo yang diridhoi dinu apa agamanya man. Datang anna barusinya imro'ah khadatu khed siapa imro'ah thalasan dengan 3 kali fisari di dalam sebulan. Yosudikot maka dibenarkan siapa imro'ah. Waqala berkata atau siapa atau bin Robak akro'uha bermula beberapa masa sucinya. Akro'uha bermula beberapa masa sucinya imro'ah waktu iddah bermula masa sucinya perempuan waktu iddah itu seperti masa suci kanat yang ditemui apa mah sebelumnya iddah. Memang mana yang ngono kanat itu seperti suci kanat yang ditemui apa mah sebelumnya iddah. Wabi dan dengan qaulu ato ini qala berkata Ibrahim siapa Ibrahim. Wa qala berkata atau siapa atau al khaidu bermula khed itu minimalnya kan al khaidu bermula khed itu yaumun sehari ila khamsata asyara sampai 15. Wa qala berkata Mu'tamirun siapa Mu'tamir an abi dari bapaknya Mu'tamir berkata begini sa'altu tanya siapa saya Ibnu Sirin pada Ibnu Sirin tanya anil mar'ati dari masalahnya perempuan taro yang melihat siapa mar'a adama pada darah ba'da qur'iyah di dalam setelah sucinya mar'a itu makna pertama makna kedua ba'da qur'iyah setelah khednya mar'a. Jadi
Ini saya terangkan nanti. Karena qur'i itu lafaz mustarok. Kalau usul fikih kan gitu ya namanya. Kalau orang ahli usul fikih itu hati-hati bermakna ini bisa dibantah gitu ya. Maka dimaknai dua. Ini karena punya pengertian yang beda ini. Di khamsati ayamin dengan 5 beberapa hari. Qala berkata siapa Ibnu Sirin, An-nisa'u bermula orang perempuan, An-nisa'u bermula beberapa orang perempuan itu alamul lebih tahu. Bidzalika dengan itu darah haidnya. 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 Nah, ini bab apabila orang haid, ya ada seorang perempuan haid di dalam 1 bulan 3 kali. Dan ini hal-hal yang menyangkut seorang perempuan ada pengakuan dia ngaku haid atau ngaku hamil. Kira-kira bisa tidak dibenarkan. Ini karena firman Allah Ta'ala wala yakhiru lahuna ayakunna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jadi enggak halal haram seorang perempuan ini merahasiakan apa yang di rahimnya supaya cepat-cepat idahnya habis, supaya cepat-cepat nikah, kemudian dia mainnya cepat-cepat, misalkan gitu kan ngakunya, atau misalkan hamil ngaku enggak hamil, itu wala yakhiru haram. Karena itu menyangkut sah dan tidaknya nikah kan. Atau kalau sudah hamil dia ngaku udah hamil terus nikah itu kan repot itu kan. Disebutkan dari Ali dan Surek ada seorang perempuan datang dengan membawa saksi. Saksi itu termasuk orang-orang hebat, orang-orang pilihan dari keluarganya. Di mana perempuan yang ngaku dia haid dalam sebulan 3 kali, apakah dibenarkan apa tidak? Nah, itu maknanya gini. Jadi begini. Surek ini termasuk rombongan mukhadromu. Nah, ini nasibnya kayak kemarin. Kayak Uwais Al-Qarni, artinya orang yang hidup zaman Nabi cuma tidak ketemu Nabi. Itu Sayyidina Ali bilang, Surek, coba umpama ada seorang perempuan datang, dia membawa saksi ini kan, saksi dari keluarganya orang-orang yang elok-elok yang bagus-bagus. Dia mengatakan misalkan haidnya itu dalam sebulan 3 kali, apakah dibenarkan? Nah, apa dibenarkan? Kata Surek, ya kalau memang cocok ya dibenarkan. Ini kalau kita angan-angan, ini mau diperhatikan ini. Perempuan haid dalam sebulan 3 kali, ini dalam 4 madhab ini, itu yang bisa lolos menurut Syekh Zakaria yang sahih dalam Tufatul Bari, itu hanya madhab Ahmad bin Hanbal. Kalau saya itu tidak akan ditemui seorang perempuan haid dalam sebulan kok 3 kali. Alasannya begini, alasan sederhananya. Katakan begini dulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, ini oke, bahwa minimal haid, minimal suci itu adalah 15 hari. Suci itu katakan sehari semalam. Coba kalau kita hitung, misalkan haid 15 hari. Ini apa? Haid sehari, jangan panas sedikit. Haid sehari semalam. Suci 15 hari. Suci berapa? 15 hari. Terus apa? Haid lagi sehari semalam. Terus suci 15 hari. Coba dihitung, pasti waktunya lebih daripada 1 bulan. Paham maksudnya kan? Nah, pasti lebih dari sebulan gak ketemu. Tapi kalau Imam Ahmad itu haid itu suci, haid itu adalah sehari semalam, suci itu bisa 13 hari. Nah, coba kita hitung. Misalkan hitung suci berapa? Haid sehari semalam, suci 13 hari. Sudah itu haid sehari semalam. Terus suci lagi berapa? 13 hari. Terus haid sehari semalam, pas hanya 29 hari. Mengalami haid 3 kali. Pak, hitungannya ini kan? Masuk akal, Pak? Coba dihitung ya. Versi Imam Ahmad. Kalau lainnya tidak ketemu. Coba dibikin minimal tidak ketemu. Makanya Sewa Bazukairi di dalam kitab Al-Fiqhul Islaminya itu mengatakan inilah madhabnya Imam Ahmad, pendapat surat ini, bahwa ada seorang perempuan men dalam 1 bulan 3 kali. Karena beliau punya pendapat bahwa akol kuri itu bisa 13 hari. Coba men sehari semalam, terus suci 13 hari, kan berarti baru 14 hari. Terus suci sehari,
Berarti berapa? Men sehari. Berarti berapa ini baru? 15 hari. Terus suci lagi 13 hari. Berapa itu baru? 28. Terus men sehari lagi. Nah, berarti kan bisa 29 jebol. Nah, setelah itu enggak ketemu. Ini Pak Sedikin termasuk harus buka kitab ini, Pak. Karena waktu itu saya ini. Nah, untung saya itu punya kitab Tuhfatul Bari. Tuhfatul Bari itu Syarah Sahih Bukhari punya Zakaria Al-Ansori. Kemudian terus saya tengok di Al-Fiqh Islam Adilatihi. Ternyata memang ini madzhab beliau, jadi ini dalilnya ini. Kalau tidak begitu, nggak bisa gitu, udah pusing ini, Pak. Itu makanya ilmu itu tetap saling berkaitan. Ini bisa dipahami kan? Kalau mata sapi ya enggak ketemu, coba sehari minimal kan, haid terus suci 15 hari, terus haid sehari semalam, suci lagi 15 hari sudah habis waktu jalan 1 bulan ini, padahal belum melangkah yang ketiga di mennya kan, nggak bisa tembus. Nah, kata atau ini artinya nyangkal pendapat di atas. Akro'uha makanan. Yang jelas gitu loh, jangan perempuan ini tergesa-gesa ngaku supaya cepat selesai idahnya. Itu yang namanya idah waktu haid, suci waktu haid itu juga ikut suci waktu sebelumnya haid, sebelum idah. Jangan ini idah cepat selesai aja. Nah, itu maksudnya kan. Jadi waktu suci waktu idah, suci waktu idah. Itu kata beliau umumnya itu sama dengan suci sebelumnya idah. Itu umumnya orang itu men atau sucinya itu sama, gak beda jauh lah kan. Gak beda jauh lah. Coba istri kita tanyakan seperti itu men dan sucinya. Terus kok mengalami sebulan 3 kali itu, wah langka itu. Nah, itu jangan-jangan ingin mempercepat idah saja supaya cepat selesai nikahnya kan. Nah, itulah disepakati oleh Ibrahim. Dan Atok mengatakan, Imam Atok ini seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa haid itu minimalnya sehari semalam, paling banyak 15 hari. Kemudian Mu'tamir dari apanya saya bertanya Sirin. Ini termasuk ilmu haid yang harus kita paham. Karena ini ini sering terjadi dan banyak nggak paham. Ini. Kata Sirin dulu. Saya bertanya Sirin. Perempuan yang melihat darah ba'da kuliah. Katakan kita maknai suci dulu. Ba'da kuliah setelah sucinya mar'ah bi khamsati yamin dengan 5 hari. Begini, misalkan ada perempuan men kan. Terus suci baru 5 hari keluar darah lagi. Itu maknanya. Padahal suci itu paling banyak adalah 15 hari. Paham maksudnya kan? Nah, ini kan jadi masalah ini. Suci paling minimal itu 15 hari. Misalkan kita men dulu terus suci. Setelah 5 hari melihat darah lagi. Nah, padahal suci itu minimal 15 hari. Paham maksudnya kan? Nah, ini nanti di sini tuh makanya kemarin tuh ada saya share. Kalau share ini kan ini pentingnya ini kan. Jadi saya alhamdulillah belajar untuk memahami ini justru saya dapat dari sini lebih bagus untuk paham. Artinya begini. Suci di tengah darah haid, suci dengan tengah darah haid itu tadi kan misalkan gini, mennya 7, mennya misalkan 11 hari atau 12 hari men, terus suci 5 hari, terus men lagi. Ini caranya suci ini harus untuk 15 hari harus ngambil darah ini, jadi darah yang belakang itu diambil untuk menggenapi 15 hari. Berarti kan kurang 10, ngambil 10 yang ke belakang. Syaratnya antara suci dengan darah yang pertama itu jumlahnya melebihi 15 hari. Contoh misalkan gini, mennya 12 hari, terus suci 5 hari. 12 dengan 5 itu berapa? 17. Berarti lebih 15 hari. Terus keluar lagi darah lagi, maka darah yang kedua ini diambil 10 hari untuk menyempurnakan suci 15 hari. Bisa dimengerti Mas? Bisa dimengerti ini kan? Nah, orang kan nggak tahu, saya main lagi, nggak sholat lagi dia. Padahal dia wajib sholat, karena itu statusnya istighadah untuk menyempurnakan suci. Nah, syaratnya tadi, yang pertama antara suci dan darah yang pertama itu jumlahnya lebih 15 hari. Dan mennya ini langsung nggak boleh keluar, nggak ngurus men, nah nggak boleh keluar suci. Terus kemudian suci, itu lain lagi nanti, lain lagi hukumnya beda. Ini syaratnya tadi.
antara suci dengan men yang pertama jumlahnya lebih 15 hari. Nah, ini dulu yang perlu dipaham. Kemudian pada suci kan 15 hari, maka harus mengambil darah yang keluar kedua untuk menyempurnakan 15 hari. Nah, ini berarti dia wajib sholat. Coba kalau nggak tahu dia kan sholat, yakin dia kan sholat. Saya main lagi. Kalau suci paling banyak 15, hari minimal 15. Darah yang kedua ya sampai 10 hari gimana? Kan diambil 10 hari, kan tahu. Ya malah enak lah Pak. Misalkan hanya 8 hari, 5 dengan 8 berapa? 13. Kita kan suci sama, suci juga sama. Jadi 100 jadinya. Iya, cuman kalau ada lebihnya berarti head yang kedua. Kalau nggak ada lebihnya berarti pas. Nah, misalkan 5, yang di sana itu keluar misalkan 16 hari, jam 10 kan masih 1, berarti yang 1 itu head lagi. Nah, head yang kedua. Kalau nggak ada sisa ya berarti sudah suci semua tadi. Nah, paham yang pertama kan? Nah, ada yang mengartikan coba yang kedua ba'da qur'iyah. Ini versi Tuhfatul Bari. Ba'da qur'iyah ini bermakna head. Jadi ada seorang perempuan head 5 hari terus melihat darah. Nah, dia biasanya head 5 hari terus melihat darah. Ini namanya darahnya lebih daripada 15 hari, berarti namanya istihadah. Maka dipilah-pilah. 1, harus ada perhitungan mana darah yang lemah dan darah yang kuat. Maka bisa katakan yang pertama itu hitam, merah, kelabu, kuning, keruh. Yang kuat namanya darah haid, yang lemah istihadah. Maka jawabnya Sirin, An-Nisa lam bita nikah. Dia lebih tahu. Ini maknanya perempuan itu jeli. Supaya dicatat itu, saya ini sedang sekian mulai. Kalau enggak pun, kalau pas buat menyo, dia enggak nulis. Wah, repot. Nah, kayu bisa bingungkan orang ini. Harus punya buku saku. Oh iya. Masya Allah. Jadi yang jelas itu gini, kita sadari ya. Artinya begini, kita waktu ngaji di pondok sama-sama kan, karena kita kan belum menghadapi tantangan di masyarakat, belum mengajar. Jadi yang penting ada dapat maknanya selesai, paham nggak paham sudah belakang kan gitu. Tapi karena kita sekarang sudah di masyarakat, menghadapi masalah dan ngajar, maka yo ketika ada sesuatu yang nggak cocok pasti janggal itu. Kalau dulu kan ada janggal baru, pasti maknai wae, pak kenapa maknai wae. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu. Ya nggak Mas? Karena kita sudah di masyarakat, sudah menghadapi masalah. Imam Ahmad bin Hanbal 13 itu istiqrohnya di mana? Nah ini tidak penelitiannya kan hitungan 1, 7, 5 kan hasil istiqroh kan penelitian. Apakah yang di istiqroh diteliti sama Imam Ahmad bin Hanbal itu serumpamaan apa beda? Nah beliau nggak pakai istiqroh, pakai ini. Maka Sewa Basukai langsung mengatakan Imam Ahmad itu mengatakan akolitur itu berapa? 13. Dalilnya beliau menyebutkan ini. Dia pakai istinbat ini. Ini istinbat ini. 13. Iya, tengok sudah di kitab Al-Usul Al-Jilati. Maka tadi saya katakan awal-awal hitung tuh kalau tidak selain saya madhab Ahmad nggak ketemu rumusnya, nggak ketemu. Ahmad itu ramah. Ahmad bin Hanbal. Baghdad tak Mas? Iya, Baghdad. Istiqrohnya sama. Kalau Mekah itu kan rata-rata kan nggak encer, artinya menjauh kan. Mekah itu kan kayak Ibnu Abbas kan lebar. Kalau orang Madinah itu encer, Ibnu Umar kan encer, Aisyah kan encer. Maksudnya dalam tafsirnya itu maksudnya penalarannya itu menjamin. Penalarannya itu ada. Kalau Irak kan lebih ke antara keduanya, jadi itu mempengaruhi itu. Mempengaruhi istimewa hukum ya. Ya mungkin juga ini. Qala Imam Bukhari hadatsana Ahmad ibnu Abi Raja qala Ahmad hadatsana Abu Sama qala Abu Sama sami itu Hisam ibnu Urwah qala berkata siapa Hisam akhbaron min khabarni pada saya Abi an Aisyata ana Fatimah binta Abi Khubais itu salah tanya siapa Fatimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Fatimah ini sunya saya ustakhadu istiqadah siapa saya falaat maka tidak suci siapa saya apa adakah maka meninggalkan siapa salat pada salat faqala maka berkata siapa Rasulullah SAW la tidak ada salat la
jangan meninggalkan sholat. La jangan meninggalkan sholat. La jangan meninggalkan sholat. Inna dalika sunya itu istikhadah itu irqun, darah yang keluar dari otot, namanya adil kemarin. Walakin da'i, tetapi meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat qadru ayami, pada kira-kiranya hari alati ayam, kunti yang ada siapa kamu takhid untuk siapa kamu via di dalam al ayam. Summa tasiri, kemudian mandilah kamu wasoli dan sholatlah kamu. Ini Fatimah binti Abi Qubais beliau terkena istikhadah. Juga ditanya Rasulullah, falatuhu. Anggapan dia, saya kan enggak suci menampak darahnya. Nah itu makanya, apakah saya meninggalkan sholat? Lah, jangan meninggalkan sholat itu. Untuk kamu kan enggak suci ada darahnya, tapi enggak. Inna dzalika irqun. Jadi istikhadah itu darah yang ada otot namanya adil itu ada yang keluar dari situ. Ya, yang di pangkalnya rahim keluar dari situ. Maka itu statusnya adalah suci. Tinggalkan sholat kira-kiranya haid kamu. Ini maknanya gini, jadi orang itu kalau istikhadah tidak bisa dibedakan mana darah yang lama, mana yang kuat. Contoh satu warna atau warna-warni, merah, kuning, campur-campur kan, nggak bisa tamyiz, nggak dibedakan yang lama dan yang kuat. Maka hitungan haidnya mengambil kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 5 hari berarti diambil 5 hari haidnya. Kalau kebiasaannya haidnya sebelum istikhadah ini 10 hari berarti mengambil 10 hari untuk masa haidnya. Setelah itu kamu sedang ngira-ngirakan masa men kamu kan udah selesai, maka sumata sili mandilah kamu wasul dan sholatlah kamu. Jadi paham? Bab sufrati, bab menerangkan darah kuning wal kudroti dan darah keruh. Keruh ini artinya kuning dan putih. Fi ghairi ayyamil haidi, dalam selain beberapa hari haid. Qala berkata siapa ya Imam Bukhari, hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala Qutaibah hadatsana Ismail an Ayyuba an Muhammad an Ummi Atiyah qala Ummi Atiyah kun ada siapa kita itulah na'uddu tidak menghitung siapa kita al-qudrata pada darah keruh wasufrata dan darah kuning, tidak kami hitung syai'an pada sesuatu dari darah haid, syai'an sesuatu dari haid. Nah ini kalau hanya hadisnya saja tidak pakai judul Imam Bukhari, wah pasti salah paham. Pasti menganggap bahwa darah keruh kuning itu enggak haid. Padahal maknanya ini di luar hari-hari haid. Berarti istikhadah. Nah, itu maknanya gitu. Memang saya sendiri pernah ya baca hadis tidak ada judul ini itu. Padahal darah haid itu ada hitam, merah, kelabu, kan kuning keruh. Kok ini kuning kan bertentangan. Nah, ini untuk orang sebelah pasti digoreng. Imam Syafi'i itu berlawan dengan hadis Nabi. Pasti gitu nanti kan. Gorengannya kan dibenturkan kan. Nah, seakan-akan dibenturkan perkataan Imam Syafi'i dengan Ummi Atiyah. Dibenturkan. Padahal maksudnya sufrah dan kudur yang di luar ayamil. Nah, itu enggak masuk haid, berarti darah istikhadah. Babu irqil istikhadah, bab menerangkan darah yang keluar dari otot. Babu irqil istikhadah, bab menerangkan darah yang keluar dari otot disebut istikhadah. Darah yang keluar dari otot disebut istikhadah. Itu min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi maksudnya min idhofatil musabbab ilal min idhofatis sabab ilal musabbab. Jadi darah yang keluar dari otot itu kan sebab. Nah, menyebabkan istikhadah. Min idhofatis sabab ilal musabbab. Qala Imam Bukhari hadatsana Ibrahim ibnu Mundhir qala Ibrahim hadatsana Maknun qala Maknun hadatsani Ibnu Abi Dzibin an Abi Syab an Urwata an Umar an Umrata an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Ummu Habibah ustukhidat itu haid istisqa itu ustukhidat itu istikhadah siapa Ummu Habibah sab'asinina wala 7 tahun. Fasa'alat maka tanya siapa umika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andarika daripada itu istikhadah. Fa amara maka perintah siapa nabiha pada Habibah antagta sila aibian. Dengan hendaknya mandi siapa Umi Habibah. Faqala maka berkata siapa Rasulullah ada beristikhadah itu irqun darah yang keluar dari otot. Fakanat maka ada siapa Habibah. Ini maknanya ditulis ini berbeda pendapat. Pertama tagtasilu itu mandi siapa Umi Habibah. Ada yang mengatakan tagtasilu itu membersihkan kemaluannya. Tagtasilu itu membersihkan kemaluannya siapa Umi Habibah likuli sholatin untuk setiap sholat.
Fakanat maka ada siapa Umi Habibah tagtasilu itu mandi Umi Habibah likuli sholatin untuk setiap sholat. Tagtasilu itu yang kedua membersihkan kemaluan Umi Habibah likuli sholatin untuk setiap sholat. Jadi coba masuk orang istiqadah sampai 7 tahun. Wah ini lalang dia yo tahu. Akhirnya Nabi perintah mandi itu karena apa? Hada irkul itu bukan darah haid. Nah, itu darah istiqadah. Itu berarti istiqadah walau bertahun-tahun wajib sholat. Wajib sholat. Kemudian fakana tagtasilu kata rawinya ini, kata Siti Aisyah dalam rawinya, Umi Habibah itu setiap sholat mandi. Nah, ini yang sholat mandi. Setiap habis mau sholat mandi. Imam Syafi'i mengartikan yang pertama gimana Imam Syafi'i? Maksudnya mandi setiap sholat itu sunat mandi, bukan dia diwajibkan mandi. Imam Syafi'i. Ada yang enggak, maksudnya dia mandi setiap sholat itu maknanya dia ini adalah mutakhayyir, hanya bikin pusing ya. Perempuan mutakhayyir. Jadi contohnya begini. Kalau waktu itu orang gitu, ngomong waktu itu tak bocor gitu. Seperti gini aja. Jadi mutakhayyir itu gini, mutakhir itu ada yang parah, ada yang biasa. Yang parah itu gini. Misalkan ada seorang perempuan yang biasa dia biasa kan suatu saat dia minta sakit gagal otak tambah cemano atau gila, terus mengalami istikhadah keluar terus caranya, dan dia nggak ingat lagi, terus dia sehat, terus nggak ingat lagi. Saya sebelum istikhadah main-main dulu berapa hari nggak ingat lagi. Itu namanya mutakhayyir, tidak ingat haidnya sebelum terjadi itu namanya mutakhayyir. Baik jumlahnya juga nggak ingat, mulainya juga nggak ingat. Inilah yang membuat fuqaha itu pusing. Maka disebut mutakhayyir. Sampai ada cerita. Imam Ahmad adiknya Imam Ghazali namanya Muhammad, punya adik Ahmad. Itu disuruh sholat dengan Imam Ghazali jamaah tidak mau. Sehingga Imam Ghazali bilang kepada ibunya, Bu, ngapain adik saya Ahmad itu nggak masuk dengan saya? Akhirnya ditegur, Mat, ngapain kamu nggak masuk dengan kakakmu Ghazali? Gimana kakak saya itu, Bu, saya nengok, pernah saya jamaah dengan beliau itu nengok berdarah badannya itu, Bu, penuh darah. Hanya Imam Syafi'i tanya, iya benar kamu. Imam Syafi'i, Imam Ghazali ngaku, iya Bu, saya waktu suatu mikir gaya darah haid istikhadohnya mutakhayyir. Jadi Imam Ghazali sempat sholat yang Ghazali itu mikir gimana hukumnya orang yang tertimpa istikhadah yang mutakhayyir. Coba. Imam Ahmad adiknya Hasan. Jadi memang memusingkan orang ini. Nah orang yang mutakhayyir ini yang itu punya dua hukum. Satu dia hukum haid. Gimana maksudnya? Dia tidak boleh di masjid, tidak boleh baca Quran kecuali waktu sholat. Cuman waktu sholat dia sholat. Waktu sholat dia wajib sholat. Waktu puasa dia wajib puasa. Cuma nggak boleh dikumpuli. Nah ini yang parah. Coba. Ini namanya membingungkan ini. Jadi dia punya hukum dua. Dia wajib sholat, ya kan? Wajib puasa, tidak boleh baca Quran kecuali sholat, tidak boleh masuk masjid dan nggak boleh dikumpuli. Dan setiap sholat mau sholat dengan mandi. Karena dikemungkinkan hari itu mungkin haid, mungkin suci. Nah, ini masalahnya kan. Kemudian kalimat tagtasilu itu ada yang mengartikan, enggak, tagtasilu bukan maknanya mandi, berarti bukan mutakhayyir. Perempuan yang istikhadah itu kalau mau sholat, itu kan itu diharuskan membasuh kemaluannya. Maka langkah yang ditempuh orang yang istikhadah ketika mau sholat itu kan kemaluannya dibersihkan dulu, kemudian dikasihkan masuk sotek atau untuk wudunya itu kan apa atau apa kan? Itu aja kalau nggak madorot, kemudian langsung dia wudu terus cepat-cepat sholat. Dimana tagtasilu itu bisa diartikan adalah membersihkan kemaluan. Itu berarti macam-macam hadis ini kan. Seandainya kalau kayak di pesantren itu kan ini anak santri itu nggak bisa cepatnya sholat karena mungkin budayanya imamnya agak lama jamaahnya. Karena itu khawatir keluar lagi udara. Nah itu gimana ini caranya? Al-amru idza daqa ittasa. Jadi harus nunggu idealnya nunggu jamaah. Ya gini, dia ini harus berani ngomong. Ngomong, saya ini terjadi seperti ini Bunyai. Kalau saya nunggu lama-lama nanti gimana? Darah saya ini kan bisa lancar.
problem maksudnya kan paham. Maka beliau ini bisa nanti harus punya kebijaksanaan. Suruh siapa yang nemani dia sholat. Nah, kalau dia nggak berani ngomong harus nyuruh orang lain temannya siapa. Nah inilah perlunya di pondok ini, maaf ini kita yang jadi kiai ini harus selektif seperti ini. Harus. Perempuan ini kadang-kadang kalau nggak bisa main, ya punya apa enggak? Ini problem di pondok itu kan perempuan kan gitu lagi senang. Kalau kita sudah dialasi main itu kan lah, maksud kita nak bongkar-bongkar kan tidak mungkin. Nah, padahal kadang-kadang dia nggak main itu ngaku main aja, atau dia nggak paham dengan ilmu khed. Dia nggak, padahal mainnya ini paling banyak suci itu kan 15 minimal kan 15 hari, main itu paling banyak 15, kadang nggak sholat lebih 15 hari, itu keenaan. Memang harus jeli nih Pak, memang benar kami menanyakan dulu kan. Ya kan namanya anak kadang kan malu, kadang apa, kadang nggak berani, itu kita harus tahu, kita kan yang tahu kan, hukum seperti ini kan kiainya kan tahu, maka harus memberikan woro-woro maklumat, sosialisasi kepada santrinya. Nah ini pentingnya Pak. Kalau udah itu waduh jadi bahaya itu, sudah jadi bahaya. Karena main ini bisa dipermainkan. Perempuan cuma kalau ngomong saya main kan selesai, akhirnya jangan sholat. Nah. Babul mar'ati bab orang perempuan. Takhidu yang khed siapa mar'ah ba'dal ifadah, setelahnya tawaf ifadah. Qala berkata Bukhari hadasan Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abdillah bin Abi Bakr ibnu Muhammad ibnu Amr bin Hazmin an Abi dari bapaknya Abdillah an Amrota ibinti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sesungguhnya Aisyah itu kalau berkata siapa Aisyah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inna Sofiyata sunya Sofia bintah Huyayin itu khadot benar-benar khed siapa Sofia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alaha. Duh, ini kata-kata Nabi kan. La alaha barangkali Sofia takbisu itu menahan siapa Sofia pada kita. Alam takun adakah tidak ada siapa Sofia itu tawaf sudah tawaf siapa Sofia atau ifadah ma'akunna bersama kamu semua. Faqaulu maka siapa sahabat bala ya Rasulullah, kalau Nabi kalau begitu fakhruji maka keluarlah kamu, fakhruji maka keluarlah kamu. Ini menerangkan perempuan yang khed setelah tawaf ifadah. Ifadah kan rukunnya haji kan. Ini maknanya gimana hadis ini? Jadi perempuan itu kalau sudah tawaf ifadah itu kan masih ada lagi anjuran yaitu tawaf wadah. Itu maknanya kan. Nah sementara dia ini dan dia nanti dianjurkan untuk wada dan dia gimana nggak masalah. Jadi pas tuak wada kok itu nggak masalah. Artinya boleh ditinggalkan. Seperti yang kasus ini terjadi ini kan, ketika Rasul diaturi bahwa Sofia binti Huyayin ini khed, Nabi waduh, jangan-jangan gara-gara Sofia ini kita ini berhenti nggak bisa. Ada gimana? Tertahan kita di Mekah ini nggak bisa pulang ke Madinah. Terus Nabi tanya, kamu tadi sudah apakah Sofia tadi tidak sudah tawaf ifadah sama kamu semua? Iya ya Rasul sudah tawaf ifadah. Kalau tidak apa-apa. Nah, berarti intinya orang itu kalau sudah tawaf ifadah terus dia belum suci yang sampai tawaf wada nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nggak usah tawaf wada itu maknanya. Udah pulang aja selesai. Yang ini terus ini orang masalah ini masalah dawa. Saya pas mau belum tawaf ifadah ini dawa sih. Mana itu? Masalah itu kan. Maka ya ilmu gitu. Padahal ini kan bab khed, nanti bab kaji itu ada lagi. Ini kan masih bab men kan, cuma kaitannya dengan men saja. Ini kan bab kaji yang banyak jadi. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Mu'alla ibnu Asad qala Mu'alla hadatsana Wahab an Abdillah bin Tawus an Abi dari bapaknya Abdillah an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas rukhisa dimurahkan, diberi dispensasi kan lil khaidi bagi orang yang khed antan firo apa hendaknya berangkat siapa khaid berangkat meninggalkan Mekah pulang idza khadot apabila khed siapa khaid. Nah cuman dia sudah tawaf ifadah. Wakana dan ada Ibnu Umar siapa Ibnu Umar itu yakulu berkata si Umar fi awali amri dalam awal perkaranya Ibnu Umar berkata begini inna sesungguhnya khaid itu latan firu tidak boleh berangkat siapa khaid. Sumasami itu mendengar siapa saya pada Ibnu Umar yakul kali berkata siapa Ibnu Umar tanfiru boleh berangkat siapa khaid. Inna Rasulullah sunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhoso itu memurahkan memberi kemurahan siapa Rasulullah lahuna kepada kuyat atau khaid. Berarti isim jenis masuk luar biasa. Jadi Sayyidina Umar itu awal-awal gini enggak boleh. Orang kalau sudah tawaf ifadah kan dia kok belum tawaf wada enggak boleh meninggalkan Mekah. Watafir enggak boleh.
Kalau main tunggu dulu. Nah, setelah Ibnu Umar dengar bahwa Rasulullah itu memberikan dispensasi kemurahan, orang yang haid sudah tawaf ifadah, tidak usah tawaf agama, langsung dia mencabut. Nah, itu wakana itu pernyataan Taus. Jadi Taus berkata Ibnu Umar ini awal-awal memang mengatakan tidak boleh orang haid itu tidak tawaf apa-apa, wajar, walaupun dia sudah ifadah. Tidak boleh dia meninggalkan Mekah. Namun setelah dengar Nabi itu memberikan kemurahan kepada lahuna khuyat, langsung Ibnu Umar mencabut apa? Fatwanya. Ini memberikan gambaran bagi kita, ilmu kita. Ibnu Umar yang terkenal seorang sahabat yang alim al-alama saja gak gengsi-gengsi mencabut pendapatnya ketika menyalahi sunnah Nabi, menyalahi yang benar. Kita kan tidak kan, apalagi bahasa masail, salah-salah, pokoknya bergengsi. Asa aja. Iya, laku daripada gengnya itulah. Nafsunya ini. Babu idaroat, bab menerangkan idaroat apabila melihat al-mustakhadoh itu siapa permustakhadoh melihat at-tuhroh pada suci. Qala Ibnu Abbas. Taghtasilu, mandi siapa mustakhadoh, watu sholli dan sholat siapa mustakhadoh. Walau saatan, sekalipun ada apa suci itu sesaat. Wayati dan boleh jima. Wayati dan boleh simak pada mustakhadoh zaujua siapa suaminya mustakhadoh. Ida sholat apabila mau sholat siapa mustakhadoh. As-sholatu bermula sholat itu a'dhamu lebih agung daripada jima. As-sholatu bermula sholat itu a'dhamu lebih agung daripada jima. Ini kalimatnya ini balikan. Jadi jawabnya depan, fi'il syaratnya belakangan. Ini mestinya gini, urutannya gini. Idza sholat, jadi apabila ini idza ra'atil mustakhadatu at-tuhra. Apabila seorang istikhadah itu dia sudah melihat bahwa status dia itu suci, itu maknanya itu. Jadi orang istikhadah kalau tahu dirinya itu statusnya suci. Terus idza sholat, nah apabila dia mau sholat, gimana caranya? Taghtasilu wa tusolli. Ini mohon junturungannya. Jadi orang istikhadah itu kalau tahu bahwa status dirinya itu suci, terus idza sholat apabila mau sholat siapa mustakhadah, gimana caranya? Taghtasilu. Nah, maka mandi siapa mustakhadah, wa tusolli dan sholat siapa mustakhadah. Nah, sholat dulu. Jadi mau sholat mandi dari haidnya. Kemudian wa tusolli dan walau saatan, walaupun sucinya itu sebentar. Inilah madhabnya Ibnu Abbas. Nah, ini yang dibuat oleh Imam Ahmad tadi. Suci itu kali Ibnu Abbas walau saatan, 1 jam. Kalau suci itu Ibnu Abbas itu enggak harus 15 hari. Bisa walau saatan, bisa sehari, bisa setengah hari. Itu suci. Ya itu suci. Apa-apa itu ya sholat. Walau saatan. Coba. Nah, cuman ini tidak boleh diperhatikan untuk idah. Coba kalau idah Ibnu Abbas, ini misalkan haid sehari terus suci, besok sehari, seminggu hari apa idahnya ya gawat. Nah, ini maknanya hal-hal yang kaitan dengan sholat, kaitan dengan idah tidak boleh. Nah, itu maknanya gitu. Kalau pakai Ibnu Abbas begitu, seminggu sudah selesai itu idahnya karena gawat. Walau saatan. Nah, wayatiya zaujiyah dan suaminya boleh jima, ini diambil dari hukum bahwa orang yang istikhadah boleh dikumpuli. As-sholatu a'dham, kata Ibnu Abbas, wong sholat saja itu boleh, apalagi kumpul suami istri malah boleh. Nah, wong sholat saja yang punya hukum yang sangat luas, sangat perinci, syarat-syaratnya banyak aja boleh, apalagi jima yang tinggal itu saja malah boleh. Nah, kalian malah boleh. Jadi kalau sholat itu sudah boleh, itu ya malah lebih boleh lagi. Qala Imam Bukhari hadatsana Ahmad ibn Yunus an Zubair qala Zubair hadatsana Hisam an Urwa an Urwata an Aisyata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza al-balad apabila datang al-haidatu fasfadai, maka meninggalkan as-shalah. Wa idza adbarat apabila berpaling atau pergi, apa haidah fasili manggila kamu angki dari diri kamu, maka fasili membasuhlah kamu. Nah, angki dari diri kamu mandi membasuh terus mandi. Adama pada darah wasoli dan sholatlah kamu.
Bab sholati, bab sholat ala nufasai, atas perempuan, beberapa perempuan yang nifas, wasunatiyah dan sunatnya sholat ala nufasa. Qala Imam Bukhari hadatsana Ahmad ibnu Abu Suraj qala Ahmad akbarona sababa akbarona Subhan Husain al-Muallim an Abdillah bin Buraidah an Samurah ibn Jundub an imra'atan sunya orang perempuan itu matat wafat siapa imra'ah fi batnin. Ini yang nanti Imam Bukhari digugat ini kan fi batnin. Fi batnin sebab sakit perut atau sebab melahirkan. Fi batnin pertama sebab melahirkan itu menurut versi Imam Bukhari. Fi batnin sebab sakit perut. Fasolah maka sholat alaiha atas imro'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqoma maka berdiri siapa Nabi wasatoha di tengah-tengahnya imro'ah. Wasatoha di tengah-tengahnya imro'ah. Wasatoha di tengah-tengahnya imro'ah. Jadi ini ada yang gugat. Cobalah Imam Bukhari ini. Hadis ini kan menerangkan perempuan itu mati sebab sakit perut, bukan saat melahirkan. Ngapain kok judulnya as-sholat ala nufasa? Nah, digugat Imam Bukhari ini kan. Nah, kemudian ada yang bela Imam Bukhari. Tahu enggak kamu? Imam Muslim dalam riwayat yang lain itu memang menerangkan bahwa Nabi itu mensolati ala nufasa. Nah, ala nufasa itulah yang dibuat dasar oleh Imam Bukhari untuk meletakkan judul ini. Jadi fibat itu maknanya orang yang melahirkan. Di video Imam Bukhari itu jadi yang bahasanya itu yang punya rumah tentang kita lah, kita isi rumahnya kan. Nah, di mana kata Samurah Rasulullah ada seorang perempuan meninggal sebab melahirkan atau sakit perut. Kemudian Nabi mensolati, posisi Nabi mensolati itu berdiri di tengah-tengahnya, berarti pantat. Nah, ini yang dibuat dasar ketika sholat jenazah, posisi imam itu lurus dengan pantatnya. Kalau mayatnya perempuan, nah di posisi pantatnya ini. Kalau laki-laki di posisi dengan kepalanya. Padahal keinginan di jenazah juga ada lagi. Nah, ini kehebatan Bukhari itu kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Al-Hasan Ibnu Mudrik qala Hasan hadatsana Yahya Ibnu Hamad qala Yahya akbarana Abu Awana ismu Al-Wadduq min kitabih dari kitabnya Al-Wadduq atau Abu Awana qala, tapi itu maksudnya akbarana Abu Ana ismu Al-Wadduq itu tahu namanya Wadduq itu min kitabih dari kitab beliau atau dari surat beliau apa namanya itu Al-Wadduq. Qala Abu Awana akbarana Sulaiman As-Saibani an Abdillah bin Saddad qala Abdillah sami itu mendengar siapa sekholati pada bibi saya. Qala itu bibi dari ibu Maimunah Maimunah zaujin Nabi, Maimunah zaujin Nabi istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sesungguhnya Maimunah itu karena si Maimunah itu takun ada siapa Maimunah khaidun tukhet latu soli otomatis kali tidak sholat siapa Maimunah. Waya kali bermula Maimunah muftarisatun itu orang yang membentangkan tikar ya kan, membentangkan tikar bi khidai masjid Rasulullah dengan lurus tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kali bermula Rasulullah sholat siapa Nabi ala khumratihi atas sajadah kecil dari daun kurma. Ala khumratihi atas sajadah kecil dari daun kurma. Karena daun kurma ini mesti anyam. Tidak sajadah apabila sujud siapa Nabi asoba maka menimpa pada saya ba'du saubihi apa sebagian bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abdullah bin Said cerita, saya mendengar bibi saya Maimunah itu istri Nabi, beliau sedang kangket. Nah, waktu itu tidur dia menggelar tikar, kan? Terus beliau ini posisinya kan lurus di depan tempat sujud Nabi. Sehingga waktu itu Nabi sholat pakai sajadah kecil. Nah inilah kalau kita ini sholat pakai sajadah itibak Nabi. Karena Nabi sholatnya pakai sajadah, cuma sajadah Nabi zaman dulu kan pakai pelepah daun kurma masih zaman tradisional kan. Kalau kita ya sekarang bangsa karpet, bangsa sekarang kayak ini. Kalau zaman Nabi itu masih tradisional. Kalau orang Jawa itu dari pandan ya. Apa pandan? Nah, pandan. Jadi intinya ini kalau kita ini pakai sajadah sholat mengikuti Rasulullah itibak Rasul supaya dapat pahala. Oh inamal amalu niat. Nah dikatakan khumro karena makna khumro itu makna menutupi. Khomer itu maknanya menutupi. Maka orang minum khomer itu pasti akalnya tertutupi. Nah
Nah ini dikatakan menutupi karena ketika Nabi itu sujud itu tertutuplah keningnya Nabi, tertutuplah telapak tangan Nabi, sehingga dikatakan umroh. Padahal maksudnya sajadah karena menutupi kening Nabi, menutupi telapak tangan Nabi ketika sujud. Padahal umroh itu maknanya sajadah kecil dari tahun kurma. Pun asobani badu saubihi. Nah ini ya Nabi itu nyentuh, cuman yang itu badu saubihi, bukan langsung menyentuh apa kulitnya. Kalau menyentuh kulitnya dalam madzhab Syafi'i ya batal. Nah, ini kan menyentuh asobani badu saubihi. Nanti kan tidak harus kulit. Kasih ini. Wah, sampai 15 menit ya. Nah ini diambil istimbat bahwa orang haid itu badannya suci, tidak najis, sehingga tidak masalah. Nah, dan orang haid dekat-dekat dengan orang sholat tidak masalah. Orang haid wajib meninggalkan sholat dan boleh kita ini iftiros di depannya orang yang sholat asal tidak ganggu.